pembelajaran seperti biasa. Anak-anak bisa hadir semua. Sepertinya masuk semua ya. Ada yang tidak masuk? Pas ya, bangkunya penuh semua, artinya masuk semua. Iya. Oke, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkat dan bermanfaat untuk kita. Ayo, sebelum belajar kita berdoa dulu. Selanjutnya, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib Daud supaya menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Nah, coba berdiri dulu semuanya, nyanyi dengan penuh semangat dan hikmat ya. Ayo berdiri semuanya, berdiri dulu, nyanyi dengan semangat ya. Kodi dan AA atau kecerdasan artifisial. Tahu coding AA itu? Nah, yang sering kalian dengar itu AI. Pernah dengar AI? AI. Tahu nggak contohnya mana? Hah?
Aplikasi bukan cemung. Aplikasi pintar atau disebut mesin cerdas. Nah, ya, kalian di tahun ajaran ini akan mulai mempelajari mengenai mata pelajaran coding dan KA. Tapi sebelum kita mulai ke sana, ke coding dan KA, kalian harus tahu dasarnya dulu. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu berpikir komputasional. Ya. Berpikir komputasional. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Coba Ibu mau tanya dulu. Kalian waktu bangun tidur, pas mau berangkat ke sekolah, apa dulu kegiatan kalian? Mandi. Sebelum tidur mandi. Tidak, seragam kayak makan. Pakai seragam, terus makan. Itu pasang sepatu, ambil tas berangkat. Tidak bersihkan tempat tidur. Skip. Iya, boleh ya kayak gitu ya. Nah, kalian masih dimandikan sama orang tua tidak? Pakai baju? Masih pakai? Artinya anak-anak ibu sekarang sudah mandiri semua. Alhamdulillah. Nah, coba kalian pikirkan, kenapa sih kalian melakukan hal itu seperti itu? Kenapa tidak bangun tidur, pakai seragam udah dan mandi? Nggak basah atau kotor, kusut ya seragamnya. Makanya kalian melakukan sudah bangun tidur, mandi dulu, baru pakai seragam. Langsung ke materi. Kalian coba ini ada sebuah game. Siapa yang bisa menjawab nanti dapat nilai tambahan 100. Oke? Gamenya berupa labirin. Yang salah garisnya langsung out ya. Misalkan mau maju, oke. Harus pikir seret, salah, nggak boleh ulang. Artinya gagal. Oke? Siap? Oke. Oke, silakan siapa yang mau maju? Bantu kelinci untuk mendapatkan carrot. Tuh, mendapatkan wortelnya. Kemudian setelah itu, setelah kegiatan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menerapkan berpikir komputasional itu dengan dua kategori. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Apa manfaatnya menurut kalian kita pelajari? Bisa. Apa nih? Nah, coba kalian bayangkan kalau tadi bangun tidur pakai seragam udah, mandi pakai seragam lagi. Menurut kalian kerjaan kalian lebih cepat atau lebih lama? Lebih lambat.
kalian berpikir menjadi lebih cepat, menyelesaikan masalahnya menjadi lebih cepat. Ya, itu salah satu manfaat dari berpikir komputer. Untuk kalian lebih memahami, Ibu ada video film di sini. Coba tonton dulu ya. Ditonton dulu ya. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Raja berpetualang ke desa Rian, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Oh, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu berpikir rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita hunting ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan bisa kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya dari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah mangga saja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Campurkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu ada film animasi sedikit tentang berpikir komputasional. Jadi, berpikir komputasional itu untuk dengan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu sudah menerapkan berpikir komputasional. Ada berapa tadi katanya berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama dekomposisi. Dia bingung. Rumah neneknya sangat berantakan. Dia mau mulai dari mana? Jadi dia bagi kerjaannya. Kamu ngepel dan nyapu, kamu bersihkan rak buku, dan aku akan membersihkan debu katanya. Jadi dia membagi masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil agar mudah untuk diselesaikan. Dan yang kedua pengenalan pola. Coba ibu tanya, kamu sering lomba kan? Sering lomba yang mana? Ambil ikan. Nah menurut kamu carinya di mana? Ikan itu biasanya di mana? Di mana? Di bawah batu. Nah kamu itulah fungsi dari pengenalan pola. Kamu tahu pola ikan. Ikan itu sering di dekat di bawah batu. Maka kamu cari ikannya, pero
Ikannya di mana? Di bawah batu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada abstraksi. Pilih yang penting. Misalkan Vero mau tahu Al tinggal di mana. Terus Al ngomong, aku ini nama aku ini, panjangnya ini, lahir di sini. Penting apa tidak? Kawan. Bukan, kan kamu kan mau tahu alamatnya. Sedangkan Al menjelaskan nama, tempat tinggal, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Penting apa tidak? Tidak. Karena kamu mau tahu alamatnya. Jadi yang didengar itu yang penting. Itu namanya abstraksi. Oke. Supaya lebih jelas, ada video pembelajaran berikutnya. Nah, ini ada kuisnya nanti. Ya, coba. Pengenalan computational thinking. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermempelajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah mendengar benar-benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membaca buku, mencatat tentang pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu terpisah di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan akan 5. Di sini kamu perlu kecerdasan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan. Sehingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan aktif dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua di kilometer 17-an, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konstruksi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibuka. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak ditemukan. Misalnya kamu tidak menceritakan pengalaman berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti,
sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya adalah dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia empat landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Nah, ini kuisnya. Siap-siap? Ambil studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diajarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat. Nah, coba lihat. Itu pertanyaannya. Dalam bis studi wisata ada 3 kelompok katanya yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bus berhenti pertama di restoran, kemudian hotel, lalu terakhir museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper, biasanya di sini kan penyimpanan koper. Nah, kemudian supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bus menentukan urutan memasukkan koper-koper ke dalam tempat penyimpanan. Nah, lanjut ke pertanyaan siap. Nanti setiap orang boleh menjawab, ya. Yang benar jawabannya dapat tambahan nilai 100. Oke? Bahan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge berbeda. Silakan dijawab dulu. Sudah dapat jawabannya? Apa? Oke, berapa orang yang jawab A? Ada yang A, ada Isa, terus aku, Elsie, kemudian Eda, Shiva, terus siapa lagi? Yang B, ada yang jawab? Ayu, yang A, yang B ada enggak? Yang C? Oke, yuk sama saja. Dia siapa lagi yang D? Ada? Oke. Kakak D dulu ya. Kakak yang mana? Kakak yang dekat. Markah D. Oke, markah D. Oke, kita lihat siapakah yang benar. Kakak ibu dulu boleh menjadi juri. Nah, katanya koper kelompok anak mana yang dimasukkan terakhir? Yang pergi ke museum, atau ke restoran, atau ke hotel, atau kemana baik aja boleh, kemana pun boleh. Dia kalau ini rutenya, dia sampainya kemana dulu? Restoran dulu. Kemudian hotel. Terakhir museum. Nah, koper kelompok mana yang dimasukkan terakhir? Museum kan museum terakhir sampai. Artinya kopernya yang paling belakang. Yang paling terakhir dimasukkan artinya restoran. Yang B. Sayangnya tidak ada yang menjawab B, ya. Gagal semua. Iya, dia kan koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir supaya mudah.
Ya, oke. Bermanfaat atau tidak berpikir komputasional? Bermanfaat. Nah, itulah kenapa pemerintah menyuruh kita belajar coding dan KA, ya. Oke. Kita sudah Muis, ada yang ditanyakan apa itu definisi pengenalan pola? Ada yang ditanyakan? Julian Soleh Vero. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mulai untuk mengerjakan proyek, ya. Sekarang kalian ibu bagi menjadi 2 kelompok. 5 orang. Kelompok 1 silakan dari Al sini. Al gabung sini. Kelompok 2 yang ini. Ayo. Buat 4 gabung sini. Silakan kalian bekerja sama dalam kelompok. Nanti hasil yang terbaik akan dipajang di kelas, ya. Dan ini ada nilainya. Hello. Sudah siap belum? Iya. Sudah siap, dibubarkan. Silakan kalian kerjakan. Satu kelompok itu bersama-sama. Coba kalian perhatikan dulu. Yang pertama itu LKPD-nya tugas kalian yaitu kalian membuat poster. Di sini sudah disediakan kertasnya. Poster cara membuat jus di sini. Gambarnya sudah ada, tinggal kalian gunting-gunting, kemudian kalian tempelkan di kertas di sini tadi. Nah, kemudian kalian tulis caranya. Misalkan yang pertama kalian buat blender buahnya, tulis di sini. Setelah kalian tempel gambarnya, kalian tulis blender 1, blender buah, 2 siapkan, 3 potong buah. Ya. Dan yang terakhir proyeknya kalian menggambar batik berpola ini. Kalian teruskan ke sini kemudian diwarnai. Ya. Oke. Silakan kalian bagi tugas dan bekerja sama, ya. Ya, dibuat. Oke. Bawa guntingnya.
Ayo, berjumpa. Assalamualaikum. Nah ini ya hasil dari kelompok 2 membuat jus strawberry. Yang pertama dia menyiapkan bahan, benar atau salah? Benar. Kemudian dicuci dulu. Kemudian di blender jadilah jus strawberry. Benar? Benar. Oke. Sekarang ada batik. Ini hasil kelompok 2. Silakan. Pegang dulu. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 1 menyiapkan. Ayo. Perhatiin ya, perhatikan. Ayo. Assalamualaikum. Buka dulu. Ayo. Nah, ini mau jus apa? Jus mangga. Urutannya yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Kemudian mangganya dikupas. Jadilah mangga yang sudah dikupas, kemudian di blender. Kemudian jadilah jus mangga. Benar? Urutannya benar atau tidak? Benar. Oke, tepuk tangan. Dan ini hasil batik dari kelompok 1. Ya, oke. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Apa kesulitan kalian dalam membuat proyek tadi? Membuat poster. Menggambar batik. Kenapa susahnya di mana? Oh, polanya yang susah ya. Kemudian warnanya ada di dalam tidak? Ayo, kenapa? Oke, tapi kalian semua sudah berhasil membuat proyek hari ini. Ibu ucapkan bagus dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Gimana? Hari ini menyenangkan atau tidak? Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa? Berpikir secara cepat, logika, logis. Kemudian apa lagi? Dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi contohnya yang kalian buat tadi poster bahasa Indonesia tadi. Poster membuat apa? Kalian membuat poster apa tadi? Jus dan batik. Batik itu pengenalan pola. Dekomposisi itu yang buat poster. Ya, sebelum kita selesai, kalian ada evaluasi. Silakan dijawab hanya satu. Nah, tulis namanya. Kerjakan masing-masing 1 sampai 10.
kita belajarnya di jam pertama ini selesai sampai di sini. Ibu harap anak-anak ibu duduk. Anak-anak ibu lebih semangat lagi belajar ya. Lebih semangat lagi belajar. Jangan takut mencoba hal yang baru. Walaupun ini pelajaran mata pelajaran terbaru. Tetap